Shalom teman-teman, selamat pagi. Kita akan segera mulai ibadah hari ini ya. Untuk ibadah hari ini akan dipimpin oleh Joshua. Joshua dipersilakan. Salam damai dalam kasih Kristus. Selamat pagi teman-teman. Kita akan segera mulai ini. Walaupun kita tidak berkumpul di satu tempat seperti kebaktian biasanya, kita boleh yakin dan percaya asalkan hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan hadir di hati kita masing-masing. Mari kita ambil saat teduh sejenak sebelum memulai ibadah kita. Mari kita awali ibadah ini. Kasih karunia dari Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Untuk mengawali ibadah kita, saya minta dengan kasih Kristus, Atila untuk berdoa, pembukaan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, kami bisa melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Sekarang kami akan beribadah ya Tuhan, berkati kami dari awal hingga akhir ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, mari kita akan pujikan penyanyi Haleluya sebagai pujian pembuka. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tetap harus beriman bahwa Tuhan tetap senantiasa beserta kita. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah dari Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Petunjuk hidup baru dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setelah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bunihan. Sebelum menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pagi ini. Berkatilah kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Bunihan. Berkatilah Bunihan supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan tersampai di sini dengan baik pula. Dan kami dapat menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi semuanya. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Tetap semangat. Anak-anakku remaja yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 27. Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 27. Sudah semuanya? Ya, saya membacakan ya. Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 27 demikian. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan dan siap menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema pada pagi hari ini selain menarik juga memiliki semacam tantangan atau kita termotivasi untuk lebih menjadi pelaku firman Tuhan. Karena dengan tema NATO, NATO, ya. No action, talk only. Omong doang,
ya, tidak bisa melakukan apa-apa. Selama ini kita banyak mendengarkan firman Tuhan. Tetapi apakah kita sudah menjadi pelaku firman tersebut? Ya, menjadi pendengar firman Tuhan belum tentu menjadi pelaku firman, ya. Menjadi pendengar firman Tuhan belum tentu menjadi pelaku firman. Namun, seseorang yang sudah melakukan firman Tuhan, melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, tentu orang itu atau seseorang itu sudah menjadi pendengar yang baik. Di dalam ibadah-ibadah kita sering mendengar ya, setelah pembacaan ayat selesai, pengkhotbah menegaskan kalimat demikian. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam ya ayat 25 dikatakan bahwa pelaku firman itu adalah berbahagia. Seseorang yang berbahagia itu adalah pelaku firman. Berbahagia oleh perbuatannya. Lebih tegas lagi dituliskan di ayat 26, ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri. Hal ini memberikan pelajaran bagi kita semua, bahwa apa yang kita katakan, apa yang keluar dari mulut kita, harus sesuai, ya. Seseorang mengatakan jangan merokok, tetapi dia merokok, ya. Seseorang menyampaikan firman jangan mencuri, tetapi dia beberapa kali mengambil sesuatu barang orang lain tanpa izin. Nah, ini tentu tidak sesuai. Omong doang. Anak-anakku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, ada beberapa ciri atau karakter seorang pendengar firman Tuhan yang baik. Antara lain yang pertama, sungguh-sungguh dalam mendengarkan. Sungguh-sungguh itu berarti dengan hati dan pikiran, ya, dengan niat aku ingin mendengarkan firman Tuhan. Sedangkan karakter yang kedua adalah fokus. Fokus ya, mendengar suara HP, mungkin ada chat WA masuk ataupun ada notifikasi, tidak terganggu. Fokus, ada suara kendaraan lewat, tidak terganggu, ya. Ada suara, tidak fokus. Pikiran kita tertuju. Dan ini juga penting yang nomor 3, memahami isi firman Tuhan. Memahami isi firman Tuhan. Penting sekali. Apa yang dimaksud oleh firman itu? Tentu ini harus mendapat bantuan ya dari orang lain ya. Kadang-kadang kita membaca firman Tuhan sendiri, bangun tidur atau saat-saat tertentu tiap hari firman tidak mudeng. Kita bisa bertanya kepada orang yang lebih memahami tentang isi firman itu. Atau kita bisa membaca renungan yang sudah lengkap, ada tafsirannya. Ya. Seseorang akan menjadi pelaku firman Tuhan apabila memahami isi firman itu secara baik tentunya. Ya. Sekali lagi, seseorang bisa menjadi pelaku firman Tuhan apabila dia memahami isi tersebut. Contohnya ada firman, jangan berzina.
Apa tuh yang dimaksud jangan berzina? Apa saja sikap-sikap yang termasuk berzina? Kalau seseorang tidak bisa memahami firman itu, bagaimana dia bisa melakukannya? Setelah mendapatkan penjelasan atau bacaan-bacaan atau googling atau mendengarkan firman di gereja, di persekutuan, oh yang termasuk berzinah itu adalah termasuk pikiran kita secara batin. Ingin memiliki seseorang yang sudah milik orang lain, kemudian zinah batin. Ya, memikirkan hal-hal hubungan suami istri saat sedang menonton film porno. Nah, itu juga sudah termasuk zina. Contoh yang lain. Ada firman muliakanlah Allah Tuhanmu. Seseorang tidak akan bisa memuliakan Allah jika dia tidak tahu apa itu memuliakan Allah. Sikap-sikap yang bagaimana yang termasuk memuliakan Allah, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan. Ya. Misalnya ini ya, termasuk salah satunya memuliakan Allah dengan mengekang mulut kita, lidah kita di dalam berbicara. Setelah kita memahami firman Tuhan, oh ternyata bicara kasar, bicara yang kotor-kotor, memaki-maki orang dengan bahasa yang kasar sekali, ya itu ternyata termasuk sikap yang tidak memuliakan Tuhan. Setelah tahu, oh saya berarti tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Dan sebagainya ya. Menjadi pelaku firman, pasti orang itu memahami firman tersebut. Anak-anakku yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, untuk menyeimbangkan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan, sulit apa tidak ya? Apa yang kita katakan dengan yang kita lakukan, sulit enggak? Kira-kira. Ya. Yang kita katakan, kita jadi anak Tuhan harus rajin. Tekun. Nah, bangunnya siang. Malas-malasan ke gereja. Ya. Menyeimbangkan apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan sebenarnya tidak sulit. Hanya butuh niat dan keberanian untuk mewujudkan. Remaja Kristen perlu belajar, dan belajar. Bahwa menjadi anak Tuhan tidak cukup mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan nyata. Nah, sekarang coba anak-anakku sekarang melakukan evaluasi diri ya. Evaluasi diri ini hanya untuk latihan saja, untuk mengetahui saja sebagian. Apakah kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan yang baik? Dengan kegiatan refleksi, ada 10 pertanyaan. Ya. Yang akan dikirimkan oleh Mbak Imu, silahkan ada kegiatan refleksi 10 pertanyaan untuk diisi. Silahkan. Untuk link kegiatan refleksi bisa dicek di kolom chat ya teman-teman.
Sudah bisa menemukan? Ada 10 pertanyaan, silahkan diisi sesuai apa yang sudah dilakukan ya. Silahkan. Tidak mengurangi nilai, tidak ada nilainya ini, hanya untuk evaluasi diri. Silahkan dijawab dengan jujur.
Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Tadi sudah melakukan ini ya, evaluasi diri. 10 pertanyaan tadi bukan indikator bahwa kalau sudah menjawab 10 itu kita semua sudah menjadi pelaku, bukan ya. Itu hanya evaluasi diri saja sebagian ya, karena firman Tuhan itu sangat luas ya. Paling tidak kita tahu, oh ternyata aku harus meningkatkan di penguasaan diri misalnya. Terus oh aku harus tetap mempertahankan kejujuran, ternyata aku kok sudah jujur ya. Itu dan sebagainya ya, untuk evaluasi diri saja. Sesuai firman Tuhan pada pagi hari ini, anak-anakku yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, mari kita jangan menjadi golongan NATO ya, atau golongan no action talk only, omong doang, just omong doang ya, jangan ya. Kita belajar dan belajar terus menjadi pelaku. Kita mohon kepada Roh Kudus ya, kita memiliki niat dan semangat untuk mau diperbaharui terus-menerus agar menjadi pelaku firman yang baik di hadapan Tuhan. Tentu oleh pertolongan Roh Kudus kita akan jadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bu Nihan yang telah membawakan firman Tuhan pada pagi ini. Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami, berikanlah kesehatan dan penanganan penyakit COVID semoga lebih membaik dan penyakit COVID hilang dari muka bumi ini. Ya Tuhan, berkatilah studi kami, berkatilah proses pembelajaran jarak jauh, semoga selalu berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, berkatilah gereja kami, berkatilah jemaat, berkatilah pendeta, berkatilah staf-staf yang bekerja di gereja. Ya Tuhan, berkatilah keluarga kami, berikanlah kesehatan bagi seluruh keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dengan senantiasa mengingat pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman, saya minta bagi berdiri di tempat masing-masing dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri. Bersama-sama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk sementara ini, persembahan dipersilakan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulisi persembahan ibadah remaja tanggal 29 Agustus 2021. Teman-teman dapat mengumpulkan persembahan di kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Minggu, atau bisa dikumpulkan dulu di rumah dan di setiap minggu terakhir akhir bulan baru dikumpulkan ke kantor gereja. Kita akan menyanyikan lagu Kubawa Korban Syukur untuk mengiringi persembahan kita.
persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan sekaligus doa penutup. Saya minta dengan kasih Kristus, enggal untuk berdoa persembahan dan penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir kebaktian pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan selesai. Tolong Tuhan berkati hingga Tuhan, tolong berkati persembahan kami supaya dapat berguna bagimu Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Syukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap beribadah kepadanya di dalam masa pandemi ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, dengan tetap percaya dan senantiasa mengingat kuasa-Nya, kita terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih untuk Joshua yang telah memimpin ibadah pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Nihan yang sudah membawakan firman. Semoga kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang baik ya teman-teman. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, ya teman-teman, open kamera semua, kita foto sama-sama dulu ya. Oke, senyum semuanya ya teman-teman. Ya, yang belum open cam, boleh open cam dulu ya. Oke, senyum semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman untuk yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Selamat hari Minggu, silakan open mic dan sapa teman-teman yang lainnya. Selamat hari Minggu. 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 Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga.